Pas kepastian itu hanya milik Allah loh. Tetapi Ba'alawi menyebutkan seperti itu Tanam. Doa di Tatarim di kamar mandi saja itu bisa diijabah. Sedangkan kita meyakini boro-boro doa ngising menghadap kiblat aja itu haram, apalagi berdoa menghadap doang. Dalam hati beda dengan menghadap kiblat, beda dalam hati. Itu Bang Usman lupa, ini tarik Bang, bukan hadis di kitab Bang. Orang-orang yang hafal dalam pikirannya 30 juz ya kan, anak-anak dia masuk dalam WC itu, masuk dalam WC di dalam kepalanya itu ada hafalan 30 juz loh misalkan. Kenapa? Itu beda Tanam, itu beda. Ya, kalau mengatakan di situ itu adalah di dalam hati, jangan dilapaskan. Makanya gini loh konteksnya, orang yang hafal Quran ketika kamu itu memegang orang itu berarti kamu memegang mushaf karena sudah di dalam dirinya itu dia itu hafal Quran. Apakah tidak boleh masuk ke kamar mandi? Haram. Nah, makanya itu kan di dalam hatinya itu ada Al-Qur'annya kan, misalkan hafalan justru dalam makanya beda dilapaskan dengan dilapaskan dengan di dalam hati itu beda. Berarti kamu memperbolehkan membaca Al-Qur'an ketika kamu itu berak ya, di dalam hati ya. Berak ya. Ya Allah, Robi. Coba. Ini bahas doa dalam kamar mandi bisa seharian ini kalau sama Tanam. Enggak, bentar Usman. Saya ingin tanya kepada Tanam. Berarti kamu itu memperbolehkan anak yang hafal Quran itu mentakror di dalam hatinya ketika dia berberak. Boleh enggak? Oh, kamu itu memang sesat, otak kamu itu sesat. Bodoh kamu itu. Ya Allah, Tanam. Ngaji di siapa kamu itu? Ngaji di siapa? Sama Habib. Dia ngaji sama Habib. Nggak boleh Tanam, nggak boleh bikin aturan sendiri kita kalau mau mengikuti syariat agama. Nggak boleh Tanam. Jangan begitu ya. Jangan begitu. Dosa emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Tanam itu berak sambil doa itu apa? Tidak ada tempat lain buat doa. Coba sekali-sekali itu makan sambil bayangkan tai gitu loh. Dibalik lagi berak kok doa. Jangan. Bubur ayam terus tai. Membedakan ini yang mana di dalam hati, di mana dilapaskan. Aduh, susah. Atau waktu berak sambil makan bubur gitu sambil dilihat tainya gitu. Tanam sesat. Tanam dosa kamu nggak takut masuk neraka Tanam? Maksudnya iyalah berdosa itu. Ya iyalah, aku nggak suka masuk neraka. Iya, kalau kamu masih mempercayai Habib sebagai keturunan Rasulullah, kamu masuk neraka. Sudah saya bawakan redaksi cara ijma itu seperti ini. Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi mengatakan bahwasanya Mi'raj bin Badan, aku tidak pernah menukil hal yang seperti itu dan tidak pernah mendapatkan kabar hal yang seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya Mi'raj bin Badan itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW bil ijma, dengan sepakatan para ulama.
ini ulama besar seperti Abdul Qasim mengatakan ijma. Itu yang dimaksud ijma. Karena sebelumnya ada perselisihan. Nah, ya kan? sekarang saya tanya, ulama mana yang mengarang kitab, ulama terdahulu pada masanya yang mengatakan ijma? Mengatakan ijma siapa? Untuk apa? Untuk apa dulu? Nasabnya Ba'lawi yang mengatakan ijma, ulama mana? Pada masanya. Syekh Jum'ah itu masanya kapan? Punya guru sampai ke Rasulullah, yakin aku. Masanya kapan? Masanya kapan? Sekarang coba buka, masih ada beliau di Mesir tuh. Coba tunjukkan kitabnya kalau dia mengatakan ijma ulama. Aduh, berapa saja? Videonya ada, cuma cari videonya. Aku dikirimin siapa kemarin ada yang ngirimin. Itu bukan ijma, goblok. Itu pendapatnya Syekh Ali Jum'ah saja. Kalau ijma itu seluruh ulama. Tahu nggak? Tapi Syekh Ali Jum'ah mengatakan ini ijma ulama, udah. Nah, kayak gitu. Gimana? Ayo. Aduh. Makanya itu pendapat ulama siapa? Kemudian ijma'nya ulama siapa? Hanya Syekh Ali Jum'ahnya, bukan aku. Ini sumbernya ada. Ini loh sumbernya, ini loh. Bapak ini loh. Syekh Abdul Qasim yang bilang gitu. Alasannya adalah karena saya tidak mendapatkan kabar. Seluruh ulama juga tidak mendapatkan kabar, maka dikatakan ijma. Makanya satu ulama yang muktabaroh, maka bil ijma mengatakan gitu. Banyak ulama, saya juga buktinya ya, ulama dari kalangan mereka sendiri yang membatalkan. Ini Ini kitabnya loh, kitabnya Ba'lawi loh. Mengatakan bahwasanya orang Yaman itu nggak percaya kepada Ba'lawi sebagai durian Nabi. Ini begini nah. abad 9 ini. Begini. Yang lebih mengetahui nasabnya Ba'lawi orang Yaman apa orang Indonesia man atau orang Mesir? Yang lebih mengetahui. Akbar, tanyakanlah pada ahlinya. Saya mau Sekarang tanya bertanya ahlinya. Ahli jikir. Ulama. Yang lebih mengetahui nasabnya Ba'lawi itu orang Yaman atau orang Indonesia atau orang Mesir. Kan Anda menyatakan tadi Syekh Ali Jum'ah itu kan orang Mesir. Ya, orang Yaman lah, wong dia di Yaman kok. Ngakunya itu waktu di Yaman. Ali Sakron itu ngaku zuriah Nabi itu waktu ngakunya di Yaman, bukan ngaku di Irak, bukan ngaku di Mesir. Kemudian sama kabilah-kabilah di Yaman ditolak. Ya betul. Ini termasuk kitab ya karangan daripada Habib Umar. Ya, Habib Abdurrahman bin Umar Sahibul Hamro, salah satu Habib ya ulama besar ini setelahnya Ali Asakron, pada hidup masanya Ali Asakron ya abad 9. Ini mengatakan summa ana bani Basri wa bani Jardi in qata anasluhum wa hum al-baquna hum banu Alwi, dan juga demikian bani Alwi ini terputus nasabnya. Jelas ini kitabnya sendiri nih. Terus kamu bangkang ijma ulama. Nah, membalik-balikan ini. balik-balikan kamu picek. Biar membalikan kamu picek. Itu benar nggak kitabnya dulu? Benar nggak? Ini dulu ada halamannya ini. Ini ada halamannya ini. Nih ya, andaikan kitabnya nih ya benar ya. Kitabnya benar nih, andaikan kitabnya benar nih. Ulama ya kan, tapi kalau yang menyampaikannya penuh kedengkian dengan para habaib, aku ragu. Ada yang menyampaikannya bukan kepada kitabnya. Otak kamu ada nggak? Itu loh, lari otak kamu itu, 6. Otak kamu lari ke kamar mandi itu. Nah,
Otak kamu lari, otak kamu lari. Tanam. Setidaknya 6 begini tanam diam dulu. Tanam diam dulu. Iya baik. Oh, enggak. Oh, yang menyampaikannya gini gimana? Setidaknya beginilah. 65 memandang, kita tahu kapasitas Muhibin. Memang syarat mutlak jadi Muhibin itu memang blow on. Nggak bisa ditawar lagi, kita tahu. Nah ini Tanam ini. Dia nggak tahu permasalahannya di mana. Bukan meragukan pengarang kitabnya ya, tetapi meragukan yang menyampaikannya. Kenapa? Sebab yang menyampaikannya ini penuh kedengkian dengan para habaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanam, bagaimana? Kamu nggak ragu ya? Tanam. Berarti kamu nggak ragu ya Nam ya? Bahwasanya kitab ini benar ya? Berarti nasabnya Ba'lawi itu terputus. Iya. Ini Habib sendiri yang bilang. Iya. Yang menyampaikan kan kamu yang penuh kedengkian dengan para dipotong-potong kayak gini kan bisa aja dia edit ya kan, dipalsu-palsukan. Tanam. Kamu Nam. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ngejek. Ya Allah. Sherlock Nam. Aduh, tanam. Aduh, memang kopla. Memang kopla ini. Asli ya Allah, Robi Gusti Nu Agung ya Allah. Tapi kasihan loh dia ini. Itu oh Bang Anjas garuk-garuk kepala ya kan? Boleh bertanya sama Tanam, Boleh Kanjeng. Tanam, apa kamu nggak pernah dengar kata-kata lihat pembicaraannya, jangan lihat orangnya? Pernah nggak kata semacam itu terdengar? Assalamualaikum. Sore sekali. Lihat pembicaraannya gimana, Bang? Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat yang bicara. Walaupun yang bicara itu tukang becak, tapi perkataannya benar. Apa kamu nggak percaya? Itu ada yang nantang baca Quran dan kitab yuk katanya. Ya Tanam, gimana Tanam? Kalau bahasa Arabnya kan undur makol wala tandur mangkol. Kalau Tanam ditambahin wala kundur mundur kan buru sumur kata Tanam gitu. Enggak, gimana Tanam? Cara berpikirnya gimana Tanam? Nih ya, ini yang ekstrimnya, ini yang ekstrim ya. Nah, ininya ya. Tapi aku tidak mensetarakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ya. Nah, ya kan? Ini kan Al-Quran. Udah pasti kita meyakini itu pasti benar ya kan? Allah Maha benar ya kan? Ya kan? Ya kan? Al-Quran. Terus tetapi yang menyampaikannya itu orang kafir yang memusuhi Islam. Bagaimana? Oh, berarti mafhumnya orang yang memusuhi Ba'lawi itu kafir lah. Bukan kayak gitu. Orang yang tidak percaya Ba'lawi itu kafir. Astagfirullahaladzim, yang ekstrim ini. Kan Al-Quran itu pasti benar nih. Pasti benar. Nggak mungkin salah. Tapi yang menyampaikannya itu orang yang penuh kedengkian dengan orang Islam. Oh berarti ya Tanam ya. Berarti Tanam ya. Tanam senokor Gimana ya? itu apa? Gimana? Aku mau tanya gimana? Apa gimana? Ya berarti kamu itu bodoh. Al-Quran loh. Gimana? Berarti kamu itu Kasih bodoh. tahu kamu. Gimana? Bentar. Gimana? Anda mau menerima yang menyampaikannya? Saya menerima Al-Qur'annya, goblok. Iya kan? Gitu loh.
Makanya Sayyidina Ali itu berkata, undur makila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan melihat orang yang mengatakannya. Ketika orang kafir itu adalah memberikan sesuatu yang baik, ya kita ambil. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas itu bukan untuk orang Islam saja. Kamu itu koplak, kamu itu. Kamu belajar di siapa? Ini kamu yang menyampaikannya penuh kedengkian ini dengan para habaib, ya kan? Itu maksudnya aku tidak bermaksud mensetarakan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah ya. Nah, tiada yang setara dengan Allah. Oh, berarti kamu itu ketika Al-Quran diterapkan oleh siapapun, berarti kamu tidak menerima karena disebabkan oleh orang yang menyampaikannya. Bukan Gitu. bukan tidak menerima Al-Qurannya, aku Pancen ajaran nih Habib ini tapi koplak-koplak kok. Heran aku. Kok sudah diajarin ngono sih? Ngono ya. Enggak deh wis anu, semalam dia itu sudah belajar sama Kori ilmu ngeles. Ada Kori ono sapa maneh iku lah. Lah iya, wong perkataan satu aja loh yang baik. Itu berusaha untuk disampaikan. Ya, setidaknya kita tahulah. Yaitu yang Haikal Badawi itu yang mau nantang baca kitab sama baca Quran. Ya naikkan. Yang katanya gini, Mukimat nggak ada yang bisa baca Quran gitu katanya. Naikkan. Kan itu kan pembodohan ya, kawan. Jadi ibaratnya kalau dia itu memang tidak mau mengambil umpamanya, jangankan ke manusia, ke hewan, ketika telur dengan tai itu keluar daripada jalan satu, yaitu adalah dukurnya ayam, maka kamu jangan ambil telurnya atau tainya sekali, jangan kamu ambil. Kenapa? Karena kita melihat keluar daripada bubur. Kan itu goblok itu jenenge. Itu bodoh. Tapi kalau tanam yang diambil tainya, telurnya disuruh nganggrem. Tainya yang dimakan. Tainya yang dimakan. Ada. Padahal dia sudah tahu Itu tapi ini buatan dibilang sama siapa. Jen Mutahar itu katanya, loh naik aja Oh Jen. itu Jen naik aja nggak apa-apa Jen. bajingan itu. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yang jawab salam orang baik, yang nggak jawab orang gila. Jadi Janjas, ada si Luko Joyo di atas tuh. untuk menyambut Sekarang tumben lu kok Joyo mau baik-baikan lu. kedatangan Habibana. Bajingan. Untuk menyambut nama lo Peang, udah Jadi diam lo. saya mau bernyanyi sedikit. Bentar lagi gue yang bisa diturunin nih, bentar lagi gue diturunin nih sama koplak-koplak di sini nih. Moderator lo kayak nggak seneng. Ya tai ya tarim, ya tai ya tarim, babi lawi tai, babi lawi tai, ya tai ya tarim. Mutohar ini bukan Mbak Alawi, Mutohar ini. Mutohar ini orang Koja, tahu Koja? Iya. Jarot Iya. itu. Oh. Jarot kemudian dikasih marga Mutohar. Jain Mutohar. Ya Ba'lawi Assalamualaikum bikin warahmatullahi kuburan kok cari fulus Paha Firza yang halus mulus Rizik Sihab yang halus-halus gitu. Aduh. Cakep nggak Jen? Karangan gua Jen. Cakep lah. Kan di bangsat itu.
Hilang. Nyanyikan itu aja lagu kebangsaan mereka, nyanyikan lagu kebangsaan mereka. Kalau mereka nyerocos nggak bisa diatur, nyanyi kebangsaan mereka aja. Susah-susah amat. Ya